Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anelini, guru SDN 03 Kenua, CGP Angkatan 10 Kabupaten Sintang. Video kali ini saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Berikut adalah kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah saya. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol institusi, keyakinan kelas atau sekolah, dan segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan sesuatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, ataupun hukuman. Berikutnya, motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi yang ketiga inilah yang akan diterapkan jika kita menerapkan disiplin positif. Berikutnya, posisi kontrol restitusi. Ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir, guru sebagai manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Selanjutnya, keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan kelas atau sekolah, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas atau sekolah berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Berikutnya, segitiga restitusi. Penerapan segitiga restitusi. Guru yang berperan sebagai manajer menyelesaikan masalah dengan tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah menghasilkan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Paparan selanjutnya mengenai keterkaitan antar materi. Pada modul yang pertama, yaitu terkait filosofi KHD Jawa Utara. Yang kedua, nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga, visi guru penggerak. Itu sangat berkaitan dengan modul yang sekarang, yaitu budaya positif. Adapun keterkaitan antara materi budaya positif dengan ketiga materi sebelumnya, yaitu yang pertama, budaya positif terkait filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam terciptanya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun. Kaitan budaya positif dengan materi nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Selain itu, guru juga harus memiliki peran sebagai penggerak dalam membangun budaya positif di lingkungannya. Keterkaitan materi budaya positif dengan visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar terciptanya sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Reflektif. Pertanyaan yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal menarik untuk Anda di luar dugaan? Pemahaman saya telah memahami konsep inti dari modul 1.4 budaya positif. Pemahaman ini akan saya implementasikan di lingkungan sekolah serta akan saya imbaskan kepada rekan guru lain. Adapun hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah
keterkaitan langsung antara budaya positif dengan meningkatkan kesejahteraan mental, emosional, dan perubahan sikap murid. Pertanyaan yang kedua, perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah mempelajari modul ini adalah mengurangi pemberian hukuman dan penghargaan terhadap murid agar dapat tertanam nilai-nilai kebajikan agar tumbuh dan berkembang menjadi kebiasaan positif. Selain itu, saya juga mendapatkan inspirasi untuk menerapkan restitusi dalam membantu anak menemukan solusi untuk belajar dari kesalahan yang telah dilakukan. Pertanyaan yang ketiga, pengalaman seperti apa yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Pengalaman saya terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah adalah penumbuhan nilai-nilai kebajikan yang telah dituangkan ke dalam kesepakatan kelas dapat berjalan efektif apabila warga kelas secara sadar memahami dan menerapkan kesepakatan kelas atau sekolah yang telah disepakati bersama. Pertanyaan yang keempat, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut, saya merasa senang karena mampu menerapkan budaya positif di sekolah dengan meminimalisir adanya hukuman dan penghargaan untuk menemukan motivasi intrinsik murid dalam bersikap dan berperilaku. Pertanyaan yang kelima, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal yang sudah baik adalah bahwa saya sudah membuat kesepakatan kelas bersama murid berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang dipercaya untuk memberikan kontrol terhadap perilaku murid. Selain itu, saya sudah mencoba menerapkan posisi kontrol sebagai manajer dan memberikan hasil yang baik dalam menanamkan nilai-nilai kebajikan agar tumbuh dan berkembang menjadi kebiasaan positif. Saya juga sudah menerapkan restitusi dalam menyikapi perilaku murid yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini untuk menuntun murid menemukan solusi dan belajar dari kesalahannya. Hal yang perlu diperbaiki adalah meningkatkan penerapan posisi kontrol sebagai manajer kepada setiap perilaku murid. Pertanyaan yang keenam, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang sering Anda pakai dan bagaimanakah perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi yang paling sering saya pakai adalah sebagai pemantau dan pembuat rasa bersalah. Perasaan saya saat itu, saya merasa tidak nyaman dan bersalah kepada anak. Setelah mempelajari modul ini, posisi yang saya pakai adalah sebagai manajer dan perasaan saya sangat senang karena murid merasa nyaman dengan tindakan yang saya lakukan. Perbedaannya adalah murid mampu menemukan solusi sendiri dan dapat belajar dari kesalahannya. Murid juga tidak tertekan sebagai pembuat masalah. Pertanyaan yang ketujuh, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi jika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi, tetapi hanya pada tahap menstabilkan identitas. Saya hanya menekankan murid agar masalah tidak berlanjut, namun saya belum melakukan validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Pertanyaan ke-8, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Menurut saya, konsep yang disampaikan dalam modul ini sudah sangat baik dalam proses penciptaan budaya positif. Namun hal lain yang penting untuk dipelajari yaitu cara berkolaborasi dengan murid dan masyarakat agar budaya positif ini dapat melekat pada diri anak dimanapun mereka berada. Demikianlah pemaparan koneksi antar materi dari saya, Anileni, CGP Angkatan 10 Kabupaten Sintang. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Fatimah Irdayani Siregar sebagai fasilitator dan Bapak Sony Saiful Cahya sebagai pengajar praktik.